Fungsi karbohidrat pada cerita di atas adalah cadangan glikogen, sumber energi metabolisme, dan menyimpan energi. Berfungsi sebagai cadangan glikogen karena glikogen adalah jenis utama karbohidrat tersimpan. Glikogen terbentuk sebagai deposit glukosa berlebih di dalam tubuh yang digunakan sebagai cadangan energi. Cara kerja glikogen yaitu apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Nah, glukosa yang diperoleh dengan memecah glukogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Sedangkan fungsi lain karbohidrat yaitu sebagai sumber energi metabolisme dan menyimpan energi karena pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau yang disebut dengan penguraian dengan menggunakan molekul air. Proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Karbohidrat dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot. Dan sebagian pula diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Analisis klasifikasi karbohidrat berdasarkan makanan yang disebutkan. Yang pertama, nasi. Nasi ini termasuk karbohidrat kompleks jenis polisakarida, jenis pati. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang lebih lambat dicerna dan mengandung tinggi serat makanan. Yang kedua, roti. Apakah roti mengandung zat karbohidrat? Jawabannya iya. Oleh karenanya, selain masyarakat Indonesia, banyak yang mengonsumsi roti untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Selain karbohidrat, roti juga memiliki kandungan seperti vitamin dan mineral. Artinya, roti sebenarnya tidak kalah dengan nasi yang sering kita konsumsi. Beberapa roti juga memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga mudah untuk diproses oleh sistem pencernaan. Nah, roti ini termasuk karbohidrat kompleks jenis polisakarida, jenis pati. Yang ketiga ada perkedel kentang. Perkedel kentang ini termasuk karbohidrat kompleks jenis polisakarida pati. Pati ini terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian, beras, jagung, dan gandum, mengandung 70-80% pati kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hijau, 30-60%. Sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong 20-30%. Yang keempat ada tempe goreng. Tempe goreng ini termasuk karbohidrat kompleks jenis polisakarida pati. Adapun yang kelima selai coklat kacang termasuk karbohidrat kompleks jenis polisakarida juga dan pati. Adapun yang keenam sirup jenisnya karbohidrat sederhana jenis disakarida jenis sukrosa. Adapun yang ketujuh permen termasuk karbohidrat sederhana termasuk jenis poliol, manitol. Dan yang terakhir sayur kangkung. Ini termasuk karbohidrat sederhana jenis monosakarida termasuk glukosa. Ya berbeda karena kecukupan karbohidrat berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019 pada anak laki-laki berusia 1-3 tahun itu membutuhkan 155 karbohidrat, sedangkan perempuan dengan usia 19-29 tahun itu membutuhkan 309 karbohidrat. Sedangkan kecukupan karbohidrat berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019 anak laki-laki pada usia 1-3 tahun itu membutuhkan 215 karbohidrat, sedangkan perempuan dengan usia 19-20 tahun karbohidrat yang dibutuhkan sebanyak 306. Kelebihan karbohidrat. Pada cerita tersebut, jika anak laki-laki ini mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes melitus. Maka dari itu, ibunya sangat mengontrol makanannya. Ia dilarang mengkonsumsi makanan yang manis. Nah, apa sih itu diabetes melitus? Diabetes melitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup.
Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi, baik makrovaskular maupun mikrovaskular. Penyakit diabetes mellitus dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang cukup serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infark jantung. Kekurangan karbohidrat. Pada cerita tersebut, jika anak laki-laki ini mengalami kekurangan karbohidrat, maka akan menyebabkan gizi buruk hingga marasmus dan kwashiorkor. Karena sewaktu usia 18 bulan, anak ini pernah terkena diare hingga mengalami gizi kurang. Nah, gizi kurang dan gizi buruk itu apa sih? Gizi kurang atau gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Cara menilai status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran antropometrik, klinik, biokimia, dan biofisik. Pengukuran antropometrik dapat dilakukan dengan beberapa macam pengukuran, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan sebagainya. Nah, jika sang anak mengalami kekurangan karbohidrat akan memberikan dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, dampak jangka pendeknya yaitu akan mengalami kekurangan energi kronik, kemudian kerusakan sel-sel pada otak yang disebabkan karena sangat rendahnya gula darah dalam tubuh, sehingga kemampuan otak untuk menyimpan glukosa menjadi terganggu sehingga sel-sel otak akan mengalami gangguan. Selain itu, kekurangan karbohidrat juga bisa menyebabkan terjadinya gizi kurang yang akan menyebabkan kwashiorkor serta marasmus. Tidak hanya itu, kekurangan karbohidrat ini akan menyebabkan terjadinya stunting. Nah, dampak jangka pendek yang ditimbulkan dari kekurangan karbohidrat ini akan menimbulkan dampak jangka panjang. Nah, ini terjadi karena dampak dari jangka pendek itu akan menyerang atau akan menyebabkan sang anak mengalami gangguan pertumbuhan motorik, kognitif, serta verbal yang nantinya akan menyebabkan terjadinya obesitas pada sang anak atau akan terkena penyakit degeneratif lainnya. Nah, tidak hanya itu, kekurangan karbohidrat tidak hanya berdampak pada sang anak, tetapi juga akan memberikan dampak kepada negara. Nah, karena kekurangan karbohidrat seperti yang tadi dijelaskan tadi akan menyebabkan terjadinya gizi buruk, sehingga menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Ini disebabkan karena kualitas kecerdasan atau tingkat kecerdasan serta pencapaian pendidikan menjadi rendah yang akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat ekonomi sehingga akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Jenis pangan berdasarkan indeks glikemik. Pada studi kasus tersebut, di dalamnya ada beberapa jenis makanan dan minuman yang disebutkan, yaitu nasi, ikan ketumbar bakar, tempe goreng, perkedel kentang, sayur kangkung, permen, dan sirup. Namun, berdasarkan hasil pencarian yang telah saya lakukan, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa dari semua jenis makanan dan minuman yang telah saya sebutkan sebelumnya, hanya ada 4 makanan yang termasuk dalam makanan pangan, yaitu yang pertama nasi putih yang memiliki indeks glikemik sebanyak 73 dan termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua, tempe goreng yang memiliki indeks sebanyak kurang dari 55 dan termasuk dalam kategori rendah. Yang ketiga, perkedel kentang yang memiliki indeks glikemik sebanyak 85 dan termasuk dalam kategori tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu roti yang memiliki indeks glikemik sebanyak 70 dan termasuk dalam kategori tinggi.